Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jordi Brian Malini Sepang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hegemoni Amerika Serikat dan tantangannya pada negara-negara lain. Hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi kekuasaan suatu negara atas negara lain atau negara bagian. Hegemoni merupakan bentuk kekuasaan dari kelas penguasa atas nilai kehidupan yang berupa kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok masyarakat. Tujuan dari hegemoni adalah membentuk suatu masyarakat sebagai kelompok terdominasi yang secara sadar mengikuti sistem yang dibuat oleh negara yang berkuasa atau paling berpengaruh. Salah satu negara yang paling berpengaruh dan membawa dampak hegemoni pada negara-negara bagian atau negara yang dikuasai adalah Amerika Serikat. Awal mulanya hegemoni Amerika Serikat dimulai adalah setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hegemoni Amerika Serikat dilakukan melalui ekonomi dan militer. Hegemoni Amerika Serikat diperkuat melalui kekuatan militer yang kuat sehingga negara yang dikuasai harus mengikuti keinginan dari Amerika Serikat. Hegemoni Amerika Serikat di militer adalah menjadi produsen alat militer, memiliki 700 pangkalan militer yang tersebar lebih dari 100 negara, dan ikut memberantas terorisme di dunia. Sejak menjadi negara paling terkuat di dunia setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, Amerika Serikat dengan berani bertindak mencampuri urusan-urusan negara lain, mengejar, mempertahankan, dan menyalahgunakan hegemoni, dan dengan sengaja mengorbankan perang serta membawa dampak bahkan merugikan masyarakat internasional. Hegemoni Amerika Serikat membawa dampak negatif dan positif bagi negara yang ingin dikuasai. Dampak positif dari hegemoni Amerika Serikat ialah dapat membantu salah satu negara dalam mengatasi tindak kekejaman terorisme pada suatu negara, serta membawa dampak yang baik dalam kerjasama internasional dan membangun relasi hubungan internasional dalam negara-negara berkembang. Dampak negatif dari hegemoni Amerika sendiri adalah terlalu ikut campur dalam urusan politik yang ada pada suatu negara dan dapat menjadi provokasi dalam permasalahan suatu negara-negara lain. Kemudian adanya perdagangan bebas yang dilakukan Amerika Serikat kepada negara yang ingin dikuasai. Dengan adanya kekuasaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kerjasama dan bantuan dari Amerika Serikat mempunyai jaminan berupa kekayaan alam pun yang tidak dimiliki Amerika Serikat yang ada pada suatu negara dapat dirampas dan diambil alih oleh Amerika Serikat karena adanya sistem kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan negara yang dibantu oleh Amerika Serikat. Bahasan yang pertama dalam materi hegemoni Amerika Serikat dan tantangannya dalam materi ini adalah tantangan hegemoni Amerika Serikat pada negara-negara lain. Amerika Serikat telah mengembangkan buku pedoman hegemonik untuk menggelar revolusi warna, memicu perselisihan regional, dan bahkan secara langsung melancarkan perang dengan kedok mempromosikan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Menempatkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu, Amerika Serikat telah meninggalkan perjanjian dan organisasi internasional dan menempatkan hukum domestiknya di atas hukum internasional. Amerika Serikat secara sewenang-wenang menghakimi demokrasi di negara lain dan mengarang narasi palsu tentang demokrasi versus otoriterisme.
untuk menghasut kerenggangan, perpecahan, persaingan, dan konfrontasi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memimpin upaya untuk mendirikan sistem Bretton Woods, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia yang bersama dengan rencana Marshall membentuk sistem moneter internasional yang berpusat pada dolar Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga telah membangun hegemoni institusional di sektor ekonomi dan keuangan internasional dengan memanipulasi sistem pemungutan suara tertimbang, aturan dan pengaturan organisasi internasional, termasuk persetujuan oleh mayoritas 85% dan undang-undang dan peraturan perdagangan domestiknya. Dengan memanfaatkan status dolar sebagai mata uang cadangan internasional, mata uang internasional utama, Amerika Serikat pada dasarnya mengumpulkan seigniorage dari seluruh dunia dan menggunakan kendalinya atas organisasi internasional. Dengan kendalinya atas organisasi ekonomi dan keuangan internasional, Amerika Serikat memberlakukan persyaratan tambahan untuk mereka yang menerima bantuan dari Amerika Serikat. Untuk mengurangi hambatan masuknya modal Amerika Serikat dan spekulasi, negara-negara penerima diharuskan memajukan liberalisasi dan keuangan dan membuka pasar keuangan sehingga kebijakan ekonomi mereka sejalan dengan strategi Amerika Serikat. Amerika Serikat berupaya menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi negara lain dengan menggunakan kekuatan monopoli, langkah-langkah penindasan dan pembatasan teknologi di bidang teknologi tinggi. Amerika Serikat memonopoli kekayaan intelektual atas nama perlindungan dan memanfaatkan posisi lemah negara lain, terutama yang sedang berkembang, padahal kekayaan intelektual dan kekosongan kelembagaan di bidang yang relevan. Amerika Serikat meraup keuntungan berlebihan melalui monopoli. Amerika Serikat memolitisasi dan mempersenjatai masalah teknologi dan menggunakannya sebagai alat ideologis. Ekspansi global budaya Amerika merupakan bagian penting dari strategi eksternalnya. Amerika Serikat telah sering menggunakan alat budaya untuk memperkuat dan mempertahankan hegemoninya di dunia. Amerika Serikat menanamkan nilai-nilai Amerika dalam produk-produknya, seperti film. Nilai-nilai dan gaya hidup Amerika adalah produk yang terikat pada film dan acara TV, publikasi, konten media, dan program oleh lembaga budaya nirlaba yang didanai pemerintah. Dengan demikian membentuk ruang opini budaya dan publik di mana budaya Amerika memerintah dan mempertahankan hegemoni budayanya. Amerika Serikat dengan terampil mengeksploitasi keragaman budayanya untuk menarik berbagai etnis. Ketika film-film Hollywood turun ke dunia, mereka meneriakan nilai-nilai Amerika yang terikat padanya. Kemudian dalam bahasan kedua yaitu tantangan hegemoni Amerika Serikat bagi Indonesia. Melalui beberapa aspek kerjasama antara Indonesia dan Amerika, dapat dilihat dari kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, politik, kesehatan, dan keamanan. Salah satu contoh di bidang ekonomi, Indonesia membangun relasi dengan Amerika melalui bidang ekonomi, di mana Indonesia dan Amerika membangun perdagangan, ekspor, dan impor antar kedua negara. Dalam hubungan dagang, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia setelah Cina dan Jepang. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat menunjukkan nilai yang positif. Ekspor non-migas yaitu karet, tekstil, dan pakaian jadi, alas kaki, dan mesin listrik mendominasi komoditas Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat.
Amerika Serikat turut memberikan berbagai macam bentuk bantuan bagi Indonesia yang disalurkan melalui United States Agency for International Development atau USAID. Terkait dengan bidang ekonomi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari bantuan Amerika Serikat ini, di antaranya penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan iklim usaha dan perusahaan, stabilitas dan kewajaran sektor keuangan, perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar, jasa lingkungan, jasa kesehatan, serta sektor pangan dan gizi. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan pinjaman luar negeri. Namun demikian, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang menghambat hubungan ekonomi dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. Pertama, infrastruktur yang buruk dan tidak menunjang kegiatan ekonomi merupakan kekurangan Indonesia yang paling sering dikeluhkan mitra kerjasama termasuk Amerika Serikat. Infrastruktur yang dikeluhkan mencakup sarana jalan, fasilitas pelabuhan dan transportasi udara, suplai energi dan jaringan telekomunikasi. Kedua, institusi di Indonesia yang tidak efisien, tidak transparan, dan masih kuatnya budaya dan praktik korupsi menjadi hambatan yang menakutkan bagi mitra kerja sama ekonomi. Yang ketiga, penerapan peraturan hak atas kekayaan intelektual atau HKI yang masih lemah di Indonesia. Meskipun sudah mempunyai berbagai peraturan hukum HKI, namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran HKI dan penegakan hukumnya kurang efektif. Keempat, kualitas barang hasil produksi yang sering di bawah standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan, atau kalaupun berhasil mencapai standar, maka sering tidak konsisten. Kelima, banyaknya hambatan birokrasi, terutama masalah perizinan yang memakan waktu sehingga cukup sulit dan rumit untuk melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Keenam, aspek teknologi yang masih merupakan salah satu titik terlemah dalam perekonomian Indonesia. Ketujuh, kurangnya kepastian hukum, yaitu payung hukum yang dapat memberikan keamanan bagi mereka untuk menjalankan usaha pertambangan. Beberapa kelemahan Indonesia yang dapat mengurangi kemampuan Indonesia dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur yang tidak memadai. Yang kedua, institusi yang korupsi. Yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah. Yang keempat, kualitas produk tidak memenuhi standar. Yang kelima, kerumitan melakukan bisnis. Yang keenam, kurangnya kesiapan teknologi. Hambatan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat. Beberapa hal dari yang dapat menghambat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya saring industri dalam negeri yang lemah. Yang kedua, gangguan keamanan. Yang ketiga, pasokan energi kurang menjamin. Yang keempat, minimnya laboratorium nasional dengan standar internasional. Adapun hambatan-hambatan Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat ataupun dunia internasional, yaitu salah satu sumber pendapatan Indonesia berkurang karena Amerika Serikat akan menguasai hasil dari kekayaan alam Indonesia. Itu berdampak pada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari Indonesia terhadap Amerika Serikat di bidang-bidang tertentu. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas adalah hegemoni adalah sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual
yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin. Hal ini terjadi dalam citra konsensual yang diciptakan melalui pengaruh terselubung lewat pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat kekuasaan atau dengan pemaksaan. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi memperoleh kemenangan yang lebih banyak didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya. Dan negara-negara perlu saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara setara. Negara-negara besar harus berperilaku sesuai dengan status mereka dan memimpin dalam mengejar model baru hubungan negara ke negara yang menampilkan dialog dan kemitraan, bukan konfrontasi atau aliansi. Sekian pemaparan materi dari saya dalam mata kuliah Politik Global Amerika Serikat. Kiranya pemaparan materi ini dapat membawa dampak baik dan bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mendengar dan melihat video dan presentasi dari video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.